Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan hari demi hari dalam kehidupan kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kembali kepadamu. Kami hendak bersyukur karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami. Itu sebabnya kami membawa korban pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan supaya Engkau melawat kami. Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, dan Kau bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Apabila ada intervensi roh jahat kuasa kegelapan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus berkuasa di tengah-tengah kami. Urapi anak-anak-Mu yang melayani, hamba-hamba-Mu, bahkan para pengajar guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat di dalamnya. Dan kami mohon Tuhan yang akan memperlengkapi kami, dan Tuhan menguduskan serta melayakan kami. Bahkan seluruh jemaat mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan tatkala kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus, kebangunan rohani boleh terjadi atas kami. Kami mengalami jamahan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi dan mengangkat pujian kepada Tuhan. Kenapa kita mengangkat pujian? Karena kasih Tuhan yang luar biasa besar bagi kita hingga pada saat ini. Kasih Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Di saat kami percaya, kasih-Mu menyelamatkan setiap kami. Ingat kasih-Nya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Oh, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku
Kami Tuhan datang menyembah Tuhan. Dari lubuk hati kami memuji mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Tiada hentinya kami bersyukur karena kasih-Mu yang setiap hari menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan. Ini penyembahan kami Glory bagi-Mu Tuhan. Selalu ada dalam hidup kita. Layaklah Tuhan mendapatkan persembahan yang tulus dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya. Mari dengan sepenuh hati Tuhan puji diri yang lalu. Kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan ingat bilurnya yang sembuhkan Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. tanpa musik kita akan rema dan pujian sama-sama. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penebusan-Mu buat kami. Terima kasih kasih-Mu yang selalu nyata menyertai kami hingga detik ini, hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa dalam surga. Ini setiap kami jemaat Tuhan hadir di rumah kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan. Kami rindu bila Tuhan Engkau melihat kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, terlebih dalam hati kami yang mengurapi menjamah setiap kami. Sehingga ya Tuhan, kerinduan kami ingin merasakan hadirnya suasana surgawi di tengah-tengah ibadah kami, dalam hati pikiran kami. Karena pada saat ini Tuhan, kami mau berikan totalitas hidup, fokus pikiran kami untuk beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Siap memuji, meninggikan Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Bapa dalam surga, kami terus bersukacita memuji Tuhan. Berkatalah Tuhan atas pujian kami, biar kiranya pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau tolak, mau usir segala bentuk intervensi yang mengganggu konsentrasi fokus kami beribadah kepada Tuhan. Kami
Kami satukan hati kami, patahkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Bela kuasa Tuhan semata yang senantiasa menguasai ruangan ini, ruangan hati dan seluruh hidup kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan bersukacita bersama-sama. Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Dia adalah Allah yang sungguh ajaib dan kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Dan ajaib anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Mengatakan ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang. Sekali lagi katakan, Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kayaknya terlalu kaku kita kalau duduk memuji Tuhan dalam keadaan duduk. Kita bangkit berdiri bersukacita dan tiada hentinya dan tiada bosannya selalu kita katakan bahwa Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, dan tak kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Yesus
baik dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, haleluya, puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian sukacitaku, pujian syukur kunaikan bagimu Tuhan. Kasih dan rahmat Tuhan tercurah bagi kita sekalian. Mari kita angkat pujian dengan sukacita bersama-sama. Katakan, Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, berharap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. haleluya. Pujian syukur kami bagimu Tuhan. Katakan bersama-sama. Pujian syukurku kunaikan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu terbesar Tuhan. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kaulah kekuatanku. Aman di dalammu, berharap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Bersuka di dalammu. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, berharap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Mulialah Kaulah sukacitaku. kaulah sukacitaku. Mulia Engkau Tuhan. Namamu, oh Yesusku. Haleluya. Ya Yesus. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau berikan kami hidup yang baru Tuhan. Dengan darah-Mu yang menyucikan dan memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu sucikan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku. menyatakan Ya Kaulah Yesus. segala. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Bapak Ibu jemaat saya undang sekali lagi untuk berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Kadang kami tidak menyadari bahwa setiap saat Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa bernafas, itulah mujizat Tuhan. Dan kalau kami masih bisa menikmati hari-hari kami, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, maka itulah mujizat Tuhan. Dan ketika kami menyadari itu sebagai mujizat dan kemurahan Tuhan bagi kami, maka kami akan bersyukur kepada Tuhan, karena semua itu adalah kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hal itu juga akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, dan memiliki telinga yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau bicara kepada kami, urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, bahkan urapi setiap jemaat, lawat mereka, sehingga firman-Mu ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi nasihat, teguran, dan tuntunan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Tetapi yang menjadi ayat emas kita adalah ayat yang ke-2. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-2. Judul dari perikop ini adalah persembahan yang benar. Kita akan baca sama-sama ayat 1 dan ayat 2. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah kita harus berbeda. Mungkin terasa kalimat ini terlalu berlebihan. Tetapi ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan kita pada hari ini yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita melihat lebih jauh supaya kita tidak lari dari konteks dan tujuan dari penulis ini, menuliskan surat ini, maka kita akan melihat jauh ke belakang sejenak yang menjadi latar belakang penulisan ini. Jemaat di Roma kemungkinan bukan didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi kemungkinan besar mereka adalah orang-orang percaya yang hadir di Yerusalem pada hari Pentakosta, pada saat diadakan pencurahan Roh Kudus. Sehingga ketika mereka kembali ke negara mereka di Roma, lalu mereka tetap memelihara iman mereka dan menjadi berkat buat keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka. Lalu mereka membentuk satu komunitas, yaitu jemaat di Roma. Tetapi ternyata dalam perjalanannya terjadi ketegangan di tengah-tengah jemaat Roma yang menimbulkan gap di antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan ini memang bukan merupakan sesuatu yang baru dalam lingkup gereja-gereja Tuhan pada waktu itu. Sebab setiap orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, seringkali mereka mencoba untuk mempertahankan, memperjuangkan, bahkan memasukkan nilai-nilai kehidupan mereka yang lalu, agama mereka yang lalu, tradisi mereka yang lalu dicoba untuk dicampur dengan pengajaran dan kehidupan iman Kristiani. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Tujuannya paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah dia menjelaskan tentang kebenaran Injil yang sejati, yang bukan dilatar belakangi oleh masa lalu ataupun tradisi yang Yahudi. Sebab mereka juga mempertentangkan antara hukum Taurat
dan juga sunat dan tradisi-tradisi lainnya yang mereka yakini secara turun-temurun dalam agama Yudaisme. Dan yang kedua adalah supaya mereka bisa bersatu kembali. Meskipun mereka dari latar belakang yang berbeda, tetapi ketika mereka memiliki pemahaman yang sama dan menyadari bahwa mereka adalah kehidupan dan komunitas yang baru yang hidup di dalam Kristus, maka mereka harus bersatu di dalam iman, keyakinan, dan kasih mereka di dalam berjemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian ada satu pertanyaan yang barangkali perlu kita renungkan. Sehubungan dengan tema kita pada saat ini, kita harus berbeda. Kenapa kita harus berbeda? Bukankah kesamaan itu akan membuat kita menjadi lebih mudah? Seringkali kan orang berpikir kalau mereka tidak berbeda, maka semua akan menjadi lebih baik, lebih mudah. Tetapi seringkali justru ketika seseorang memaksakan untuk menjadi sama dalam segala hal, seringkali akhirnya terjadi kompromi-kompromi yang tidak berkenan kepada Tuhan dan bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristiani. Oleh karena itu paling tidak ada dua hal yang kita renungkan kenapa kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang pertama adalah karena memang kita bukan berasal dari dunia, sebab kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi. Coba kita lihat Bapak Ibu, Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya kepada Bapa di surga. Dan dia berkata, aku tidak meminta supaya Bapa engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sebab ketika mereka masih berada dalam dunia ini dikuasai oleh penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-16, dalam doa Tuhan Yesus dia berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan ini adalah bentuk penegasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebab ketika mereka sudah hidup di dalam Kristus, mereka telah masuk ke dalam satu komunitas, yaitu warga kerajaan surga. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Seperti saya yang bukan dari dunia, maka demikian juga mereka bukan berasal dari dunia, tetapi dari surga. Sebab kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi. Jadi kita punya kewarganegaraan ganda, ya, warga negara Indonesia, tetapi juga menjadi kewarganegaraan surgawi. Sebab ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita telah mengalami baptisan roh yang memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus. Dan itu adalah meterai jaminan bahwa kita adalah warga negara kerajaan surgawi. Kemudian yang kedua yang menjadi alasan kita berbeda dengan dunia adalah karena kita harus bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, kita maju sejenak. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, maka kita akan melihat progres dari setiap kehidupan orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah awal, dasar, titik awal dari kehidupan seseorang di dalam Kristus. Jadi kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya, berada di dalam Dia, konsisten di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi ketika tinggal di dalam Kristus, maka dia akan bertumbuh dengan akar yang kuat, dan ketika dia bertumbuh, di sini dikatakan dibangun di atas Dia.
Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Jadi setiap pribadi orang beriman diawali dengan perjumpaan pribadi. Berjumpa dengan Kristus, meyakini Kristus dan percaya kepada Kristus. Dan tinggal di dalam Kristus. Tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak bersikap statis. Tetapi dia akan mengalami progres yang bergerak secara dinamis. Sehingga dia boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan Roma 12 berkata, akhirnya kita akan menjadi sama seperti gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan tema ini, kita hidup di dunia yang terus berubah. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara kita bertindak. Dan perubahan itu tidak mungkin kita hindari ataupun kita tolak. Tetapi harus disikapi dengan cara bijak. Sebab perubahan tidak saja berdampak secara positif. Tetapi juga dapat berdampak secara negatif. Bahkan tidak jarang akan mengubah tatanan kehidupan yang sudah kita bangun secara turun-temurun. Bahkan dengan begitu kuat kita pegang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, dunia menawarkan banyak hal yang tampak menarik, penuh dengan kenikmatan dan menjanjikan kebahagiaan instan. Tetapi tidak semua itu akan membawa kebaikan dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita, memperingatkan kita supaya kita berhati-hati dengan dunia. Menjadi serupa, tidak menjadi serupa dengan dunia, itu berarti kita memiliki kehidupan yang berbeda. Dan menjadi serupa dengan dunia berarti, menjadi serupa dengan dunia berarti kita membiarkan nilai-nilai dunia menguasai hati dan pikiran kita. Seperti masa lalu, tradisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, sikap egoisme, kesombongan, hawa nafsu, materialisme, dan kompromistis yang akan mungkin membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi menjadi milik Kristus berarti kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, jadi hidup di dalam Kristus, maka kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab kita bukan dari dunia ini, tetapi kita berasal dari kerajaan surgawi. Itu sebabnya kita akan memperhatikan makna menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Yang pertama, tidak serupa dengan dunia ini berarti kita tidak mengikuti cara dunia ini. Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai ayat 16 tadi berkata bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka. Dan mereka bukan berasal dari dunia dikatakan, tetapi mereka sama seperti saya berasal dari kerajaan dunia. Artinya bahwa gaya hidup, standar moral dan tujuan hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan standar kehidupan dunia? Kalau kita memperhatikan pada masa kini paling tidak ada 5 hal. Saya kira 4 hal yang kita perlu perhatikan standar yang dibuat oleh dunia. Yang pertama adalah hedonisme. Tahu ya Bapak Ibu hedonisme? Hedonisme itu adalah hidup demi untuk mencari kesenangan dunia. Ya, jadi apapun yang dilakukan dalam dunia ini hanya untuk tujuan kesenangan. Ya, hidup untuk mengejar kesenangan dunia. Walaupun itu tidak sesuai dengan tatanan nilai-nilai moral. Walaupun itu tidak sesuai dengan aturan yang dibuat di masyarakat. Walaupun itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang penting senang. Yang penting bahagia. Sehingga berapa banyak orang malah pada masa kini meninggalkan realita hidup. Mencoba untuk mengejar kesenangan dunia dengan khayalan dan mimpi. Baru-baru ini saya kira bagi yang baca berita ada seorang artis yang sangat populer, terkenal, lalu tertangkap karena menggunakan narkoba. Ya,
Kenapa begitu? Karena dia mengejar kesenangan dunia. Itu mungkin hanya satu macam. Masih banyak hal dalam dunia ini dengan kesenangan. Ada orang senang kawin cerai. Ada orang senang dengan kumpul kebo. Ada orang senang dengan korupsi. Ada orang yang senang kalau orang lain susah. Tetapi dia susah kalau orang lain senang. Ya, dan ini adalah orang yang sudah dikuasai oleh standar kehidupan dunia yang mengejar hedonisme. Yang kedua adalah materialisme, yaitu menilai seseorang dari harta dan penampilan. Jadi seseorang itu dianggap bernilai, seseorang itu dianggap berharga, seseorang itu dianggap berarti kalau dilihat seberapa banyak harta mereka, seberapa besar rumah mereka, seberapa besar uang yang mereka punya, seberapa besar emas yang mereka kumpulkan, seberapa banyak tabungan yang mereka telah simpan, dan berapa banyak dunia yang sudah mereka lewati dan lain sebagainya. Dan jabatan apa yang mereka duduki. Dan kalau engkau tidak memiliki itu, maka engkau tidak berharga di dunia. Tapi justru berbeda dengan Yesus katakan, serigala ada lobangnya, burung di udara ada sarangnya. Tetapi anak manusia, Yesus tidak punya tempat hanya untuk meletakkan kepalanya. Lahir pun harus berdampingan dengan kambing domba. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar relativisme moral. Ya, relativisme. Jadi hidup ini relatif. Sebab kebenaran dianggap tergantung pada pendapat orang, bukan pada firman Tuhan. Jadi kebenaran itu apa kata orang? Lebih banyak orang berkata seperti itu, maka kita setuju. Dan itu adalah tolak ukur dari kebenaran. Sehingga tidak ada lagi standar kebenaran yang dipegang oleh orang itu. Jadi semua tergantung kepada keadaan, tergantung kepada situasi, tergantung kepada apa yang sedang viral, tergantung kepada dukungan orang, tergantung kepada suara terbanyak. Jadi kebenaran tidak ada lagi kebenaran yang mutlak, semua itu relatif. Kemudian yang keempat adalah dunia yang dikuasai oleh dan didominasi oleh teknologi. Kita memang bersyukur, teknologi membuat kita semakin mudah. Ya, seperti ini, dengan adanya ini, kita lebih mudah dapat mengikuti materi khotbah. Kita juga bisa menonton di YouTube, dengan media sosial. Kita bisa berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Itu juga karena teknologi. Tetapi justru seringkali media sosial telah mengendalikan cara berpikir kita, kehidupan kita. Jadi media sosial mengendalikan cara berpikir kita, kehidupan kita, dan nilai-nilai yang kita pegang. Akibatnya standar hidup menjadi tidak jelas. Sebab cenderung menilai hanya berdasarkan kecantikan fisik, karir, penampilan, dan pencapaian. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan hanya menarik untuk di mata dunia, tetapi berharga menarik di mata Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita tidak bisa menolak perubahan, tetapi kita harus bijak dalam menyikapinya. Sebab tidak semua hal baru itu baik, dan tidak semua yang modern itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, banyak orang telah kehilangan waktu untuk Tuhan dan keluarga mereka. Karena mereka terlalu sibuk dengan media sosial mereka. Tren yang sedang terjadi. Ataupun mungkin hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Akibatnya hubungan dengan Tuhan menjadi sangat dangkal. Dan hubungan dengan pasangan pun menjadi terasa gersang. Makanya dalam pernikahan selalu saya mengatakan bahwa masing-masing pihak harus mengalahkan diri sendiri. Mencoba untuk berbagi dengan pasangan. Barangkali suami punya kesenangan lain, hobi lain. Saya masih mengingat nih, saya ambil kutip Christian ya. Dulu saya mengingat ketika konseling pranikah, salah satu yang mereka bicarakan adalah hobinya Christian. Yang suka bertualang main sepak bola ke sana kemari. Sehingga ada kesepakatan, berarti harus ada kesepakatan kapan bisa main sepak bola. Supaya ada waktu untuk istri. Barangkali mungkin yang lain ya. Sebentar lagi sudah diumumkan minggu lalu Ferdian dan Karin akan menikah. Barangkali mungkin salah satu mereka suka dengan game. Harus juga mengalahkan diri sendiri supaya tidak sibuk dengan bermain game ria. Sementara mengabaikan pasangannya sampai ngantuk-ngantuk, besok pagi baru ketemu. Sehingga tidak ada lagi hubungan yang spesial, yang intim dalam keluarga. Karena masing-masing sibuk dengan hobi dan dunia mereka.
Roma pasal 12 ayat 2 ini menegaskan kepada kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan bagaimana dengan kita? Kita dipanggil harus berbeda dengan dunia. Yang kedua, apa makna dari berbeda dengan dunia? Yang kedua adalah dunia memiliki pola pikir yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 16 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, dunia mengajarkan bahwa kepuasan diri adalah segalanya. Betul ya? Kepuasan diri adalah segalanya. Tetapi dalam Matius pasal 16 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini bertentangan. Dunia mengejar kesenangan, tetapi Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dan ini artinya bahwa harus mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian yang kedua, kebesaran diukur dari kekuasaan dan harta. Ya, dalam dunia itu kebesaran diukur dari kekuasaan dan harta. Seberapa banyak kekuasaan kita, seberapa banyak harta yang kita punya. Tapi justru Yesus berkata dalam Matius pasal 23 ayat 11, yang terbesar di antara kamu adalah hendaklah kamu menjadi pelayanmu, menjadi seorang hamba, melayani. Kalau dunia kan berpikir melayani itu hanya tugas seorang pembantu atau asisten rumah tangga ataupun seorang bawahan. Tetapi justru Yesus berkata, jikalau kamu ingin menjadi yang terbesar, maka hendaklah kita menjadi pelayan. Melayani orang lain membutuhkan kerendahan hati. Yang ketiga adalah kebahagiaan didapat dari hal-hal duniawi. Tetapi Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Seringkali ini membingungkan. Kok miskin berbahagia? Apa betul? Miskin yang seperti apa sih yang Tuhan maksud? Apa tidak punya rumah, tinggal di kolong jembatan? Apa tidak punya uang, berpuasa karena tidak punya uang? Ataupun mungkin harus pakaiannya compang-camping. Bukan itu maksudnya. Artinya di sini adalah bukan sekedar hidup sederhana. Tetapi orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan karena menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidup ini. Kalau kita kita hidup di luar Kristus. Karena akhirnya kita akan binasa. Karena semua yang kita punya dalam dunia ini, materi yang kita punya akan kita tinggalkan di dunia ini. Jadi artinya miskin itu artinya miskin tidak mempertahankan perkara duniawi, tetapi merendahkan hati karena tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Bukankah seringkali karena kita terlalu membanggakan diri, kita menjadi tinggi hati, kita menjadi sombong, akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan perpecahan dan kita merendahkan orang lain. Tetapi orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang memiliki kerendahan hati dan tidak membanggakan sesuatu yang mereka punya dalam dunia ini. Kemarin secara tidak langsung saya kalau mempersiapkan khotbah itu Bapak Ibu satu khotbah 2 minggu Bapak Ibu. Karena buat saya khotbah itu bukan ringan. Saya terus setiap hari itu saya gali lagi gitu. Nah kadang-kadang dalam dunia media sosial yang kita ini kan banyak yang bisa kita gali ya Bapak Ibu. Secara tidak langsung 2 hari yang lalu atau kemarin saya lupa. Saya buka YouTube. Tiba-tiba muncul Bapak Ibu. Foto seorang ibu yang sedang duduk di samping suaminya nih mobil mewah. Lalu di situ dia bercerita Bapak Ibu. Dia bilang beberapa waktu saya ini adalah seorang pengusaha dia berkata. Di dunia yang kita hadapi dalam dunia bisnis dia berkata. Ketika kita bertemu dengan rekan bisnis kita. Mereka tidak akan melihat isi kepala kita. Mereka tidak akan melihat ilmu yang kita punya, kerendahan hati yang kita punya, pelayanan yang kita punya, sikap dan perbuatan baik kita. Tapi yang mereka lihat adalah apa yang kau pakai. Kamu naik apa?
Ya, lalu saya belilah mobil Mercy seharga 700 juta rupiah. Saya pakai berlian. Tangan saya ini, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Itu saya pakai berlian. Karena mereka akan melihat, wow, meyakinkan. Inilah memang yang ditawarkan oleh dunia. Dan itu meyakinkan mereka layak untuk diajak menjadi rekan bisnis. Dan sekarang setelah saya menjalani kehidupan ini ternyata itu sia-sia, dia berkata. Dan Bapak Ibu tahu dia katakan, ini mobil saya baru 75.000 kilometer. Dan saya tawarkan mobil ini, harganya ternyata cuma 150 juta. Dari 700 juta turun menjadi 150 juta. Jadi jikalau engkau berinvestasi di dunia ini, bukan dengan mobil, sebab itu akan habis semua, dia katakan. Sekarang tahu katanya, saya pakai anting ini bukan lagi berlian dengan nilai puluhan juta, tapi 150.000 rupiah. Lihat gelang saya ini cuma 70.000 rupiah. Lihat cincin saya ini, walaupun akhirnya dia dagang, akhirnya pendahuluan. Tapi yang saya lihat di sini banyak orang flexing, menonjolkan diri mereka dan ego mereka, karena mereka mengikuti standar dunia. Tetapi standar yang Tuhan inginkan bukan itu. Tetapi justru nilai-nilai yang terkandung dalam iman kita. Sebab kita menghasilkan buah roh. Itu sebabnya dalam perjalanan kehidupan kita harus menyadari bahwa berbeda dengan dunia. Berarti kita tidak memiliki pola pikir yang sama dengan dunia ini. Tetapi kita mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah yang sesuai dengan iman kita. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita berbeda dengan dunia? Yang pertama, poin yang pertama di sini adalah berubah oleh pembaharuan budimu. Dalam ayat 12 tadi dikatakan, saya bacakan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah dalam bahasa Yunani adalah metamorphose. Kalau barangkali pernah belajar kimia atau biologi, ada metamorfosis, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tidak berarti kalau kita di sini kita sama dengan keyakinan lain yang disebut dengan karma, bukan begitu. Ya, tahu karma ya? Ada keyakinan itu berbicara tentang karma itu beda dengan tabur tuai. Jadi kalau misalnya gini, seseorang melakukan kesalahan lalu kemudian dia mendapatkan yang buruk, katakan rasain kena karma lu. Kita tidak mengenal karma, tapi yang kita kenal adalah tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau karma itu begini Bapak Ibu. Karma itu jadi misalnya dulu kita diciptakan seperti ini. Sekarang misalnya saya ini Walman Tumanggor. Lalu ternyata dalam perjalanan hidup saya, pelayanan saya, pekerjaan saya tidak sesuai. Pokoknya saya buruk lah. Akhirnya saya mati. Lalu kemudian saya berinkarnasi, itu karmanya. Berinkarnasi jadi monyet. Dan ketika saya jadi monyet, ternyata suka nyuri singkong orang. Suka nyuri mangga orang. Lalu kemudian saya mati. Berinkarnasi lagi jadi tikus. Nah, ketika saya jadi tikus, ternyata saya jadi tikus yang baik. Tidak nyuri makanan orang, bawa makanan ke rumah kucing, dan lain sebagainya. Saya kemudian berinkarnasi lagi jadi anjing. Dan seterusnya, lalu jadi orang lagi. Ketika jadi orang, nanti ada karmanya, disebut dengan, dia tidak berinkarnasi lagi, jadi nol, kekosongan, nirwana. Ya, jadi nggak berinkarnasi lagi, tidak jadi apa-apa lagi, jadi dari nol, kekosongan. Itu yang disebut dengan karma. Tapi kalau berbicara tentang tabur tuai, apa yang kamu tabur? Kamu menabur padi, maka kamu akan mendapatkan padi. Kamu menaburkan kebaikan, maka kamu juga akan menuai kebaikan. Nah, di sini kita melihat berubah bentuk. Seperti misalnya ulat menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan itu terjadi bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar, dimulai dari pikiran kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi cara kita berpikir menentukan cara kita hidup. Jika kita dipenuhi firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini.
Jadi cara berpikir kita pun akhirnya berubah. Nah semalam saya nonton lagi video Bapak Ibu. Jadi ketika saya persiapan khotbah itu kok muncul kadang-kadang ada ilustrasi-ilustrasi gitu. Seorang ibu Bapak Ibu. Dia ternyata orang Batak. Jadi di situ ada yang komen di YouTube-nya itu gini rupanya. Ada yang komen gini. Kasihan amat sih ini dia orang Batak tinggal di Amerika. Kasihan banget sih ini orang katanya. Kok penampilan cuma begitu saja. Lalu ada yang komen lagi begitu. Ternyata banyak orang ya yang Eda tidak tahu kalau Eda punya perusahaan gitu. Lalu kemudian dia meresponi itu berkata begini. Saya mau bercerita latar belakang saya. Ketika saya berangkat dari Indonesia, saya tidak mendapatkan beasiswa. Saya berjuang sendiri. Saya punya tabungan sekitar 1 miliar. Dan saya akhirnya kuliah di Amerika ngambil S1. Setelah itu saya bekerja dan akhirnya puji Tuhan saya bersyukur dapat orang bule yang baik. Dan dia punya perusahaan yang besar. Tapi tidak berarti ketika dia punya perusahaan yang besar dia bilang rambut saya akan buat aneh-aneh. Dia berkata seperti itu. Lalu kemudian saya menampilkan pakaian hanya untuk jahitan. Baru-baru ini kan ada viral orang Batak pakai pakaian katanya 45 juta. Ditampilkan itu. Dipakai berapa kali? 45 juta. Apakah saya harus menggunakan pakai 45 juta? Apakah sepatu saya juga akan saya gunakan dengan harga miliaran? Saya hidup bukan karena apa kata orang. Saya punya pola pikir yang berbeda dengan apa yang dunia katakan. Karena nilai kehidupan itu tidak dilihat seberapa banyak yang saya pakai. Seberapa berharga outfit saya. Tetapi justru apa yang ada dalam diri saya. Nilai yang terdapat dalam diri saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memang berkati saya. Memang kalau dilihat penampilannya Bapak Ibu biasa saja. Tetapi ternyata dia orang berada. Ya, tapi itu tidak masalah bagi dia. Tapi nilai yang dia miliki dalam hidupnya yang pantas dia banggakan. Bukan kekayaan dunia. Karena semua itu akan kita tinggal semuanya. Apa yang kita punya sekarang? Punya sepatu mewah, baju, perhiasan dalam sekejap bisa hilang. Bahkan nyawa kita pun kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan tinggal di dunia ini. Justru kalau saya berpikir Bapak Ibu ketika kita mati nggak usah taruh emas di peti. Karena nanti dibongkar orang lagi. Nggak usah bikin tas mahal di peti. Nggak usah. Mendingan tas itu dinikmati selama hidup. Ya, melayani Tuhan dengan baik. Ya, bahkan melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita untuk keluarga kita, saudara-saudara kita. Makanya sering saya singgung, sangat ironis sebenarnya. Maaf. Suku-suku tertentu, ketika orang tuanya meninggal, pesta habis ratusan juta membangun kuburan miliaran. Bahkan kalau sudah mati, bawa makanan, ayam goreng, buah yang mahal-mahal. Nggak ada yang makan, tetapi berikanlah itu selagi masih hidup. Ibunya tidak pernah makan sate kambing pada waktu masih hidup. Tapi kalau udah mati dibawa berapa porsi sate kambing. Itu sangat ironis. Tetapi selama kita masih hidup kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Lakukan yang terbaik semampu kita. Tapi jangan ngutang ya. Demi gengsi. Karena seperti itu saya pernah mengenal. Ada satu keluarga. Mereka pulang kampung demi pesta. Untuk pesta kuburan. Tugu. Dia harus pinjam uang Bapak Ibu. Kalau saya gak usah pinjam, gak usah pulang, ngapain? Ya, nah saya bercerita sedikit Bapak Ibu. Bapak saya itu makin parah Bapak Ibu, umurnya udah mau 99 tahun. Jadi cuma memang Bapak saya ini kata orang bilang maaf nih. Kadang-kadang susah untuk dikasih tahu, namanya orang tua ya. Diajak ke rumah anaknya nggak mau. Nah sudah nggak bisa jalan, nggak bisa ngelihat, nggak bisa berdiri. Agustus kemarin kan pulang saya. Lalu dia bilang gini ke saya. Ya udah saya bawa aja ke Jakarta. Saya bilang tidak mungkin. Yang pertama, nanti 2 minggu dia bilang saya minta pulang. Ya, yang kedua, saya bilang saya sudah punya sakit pinggang. Saya tidak bisa menggendong-gendong. Dan di rumah saya, dia bilang, di rumah itu tidak ada orang. Semua sibuk bekerja. Terus komen Bapak Ibu. Terus ngapain kamu datang ke sini? Ya ampun ya Tuhan. Nah ini mamanya Stephen yang lagi pulang.
mau diajak ke rumah kakak yang satu. Kita berdoa supaya dia mau. Gitu ya. Tapi seringkali susah. Kita kepingin memberikan yang terbaik, tapi belum tentu diterima. Nah kalau udah meninggal, sampai saya bilang tadi, kan mama saya kan dipestain macam-macam. Saya nggak mau nanti dipestain, maksudnya ada musik-musikan segala macam. Saya bilang ngapain, ini udah menderita ngelihat saya. Kok kita malah joget-joget. Saya lebih baik pada waktu hidup, kasih yang terbaik kepada mereka. Lalu kemudian karena kakak-kakak yang di Sumatera tidak, kayaknya keberatan mau mau ngerawat gitu. Lalu kemudian ngancemlah dua adik saya termasuk mamanya Stephen tuh. Bilang gini, ya udah kita bawa kalau enggak di Jakarta di Semarang. Tapi kalau sampai nanti dipanggil Tuhan kita tidak bawa pulang. Dimakamkan di sini. Pada bingung semua. Ya karena kan susah gitu. Ya kan kalau kita masih hidup ayo kita berikan yang terbaik. Selagi kita masih mampu. Bukan karena udah mati. Ada apel, ada jeruk. Enggak pernah beli anggur dulu beli. Di depan abunya. Ini ironis Bapak Ibu. Kita harus berubah. Kita harus move on. Jadi kenapa dikatakan di sini kamu berubah oleh pembaharuan budimu? Mereka harus move on dari masa lalu mereka. Yang membuat mereka binasa, yang membuat mereka tersesat. Mereka orang-orang Yahudi yang terlalu menekankan masalah Taurat. Mereka harus move on untuk itu. Masa lalu yang menghancurkan harus ditinggalkan. Yang kedua, jangan kepanjangan ya. Nanti ada yang komplain loh. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di sini dikatakan pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu adalah dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk menolak godaan dunia ini. Dia menuntun kita supaya kita hidup berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Walaupun memang seharusnya kita melakukan yang terbaik kepada manusia. Tetapi standar yang kita punya, standar yang kita buat, tidak seperti itu. Dan selama ini kita dituntun oleh apa? Tuntun oleh mata kan? Betul ya? Ayo kita jujur. Selama ini kita rasanya lebih banyak dituntun oleh mata. Ya, mata kita apa? Melihat misalnya para pria, melihat berpakaian lewat wanita cantik gitu, wah dipelototi. Cantik ngelihat wanita nggak dosa sebenarnya. Tapi kalau sudah diolah di mata dan pikirannya, dikendalikan oleh pikirannya, makanya akhirnya hancur dan rusak. Saya mungkin pernah cerita ini. Jadi saya pernah pergi ke Pasar Baru, Bekasi. Pasar Baru itu di mana-mana ada ya. Jakarta ada, Bekasi ada. Saya mau beli kain untuk seragam pendeta gitu. Lalu ngobrol di situ, ternyata mereka berbicara tentang pria-pria ini banyak. Ini toko India. Lalu mereka kemudian melibatkan saya, mereka bicara tentang will, wanita idaman lain. Simpanan-simpanan gitulah. Buat mereka kan dunia ini pokoknya kesenangan gitu kan. Lalu dia bilang, mereka gak tahu siapa saya kan. Terus dia bilang, bener gak Pak? Enak kan? Wah ada segala macam. Terus saya bilang gini, ini saya tembak luar benar-benar dengan tembakan tajam. Saya bilang gini. Sebenarnya kalau lelaki normal itu satu pun cukup. Tapi kalau tidak cukup satu pasti itu sakit. Cep gitu semuanya. Loh maksudnya Pak sakit? Ya saya bilang wanita semua sama aja. Saya bilang gitu, kalau kamu bisa bersyukur melihat semuanya dengan baik, dengan benar. Berarti itu cukup satu. Tapi kalau enggak cukup apalagi enggak cukup 2, 3, 4, itu sakit. Mereka diam semuanya sampai saya pulang. Nah justru memang sakit pikirannya. Ya kan, mulai dari mata, pikiran diolah ke hati. Ya kita melihat orang, karena mereka punya penampilan yang baik. Ikut juga punya penampilan yang baik, nyuri pun jadi kalau sudah tidak bisa ngutang. Kita lihat tetangga punya apa, apalagi ibu-ibu zaman baheula kan. Sekarang sih kayaknya gak ada, apalagi di sini gak ada lagi gitu. Bertetangga bisa ngobrol ibu-ibu gitu, kan kongko-kongko. Kalau di apartemen kan gak ada kan, atau di rumahan gitu gak ada kongko-kongko gitu. Ngelihat tetangganya beli piring baru atau mangkok baru, ikut juga bang. Apalagi lewat itu menawarkan kredit gitu. Suaminya gak punya gaji cukup, tuh berkredit terus. Ngelihat punya ranjang baru, ikut juga punya ranjang baru. Akhirnya lama-lama apa? Hancur. Pindah dari situ, ditinggal semuanya.
Karena standar dunia, mereka tidak berubah dalam pola berpikir mereka. Mereka dikuasai oleh dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbeda, maka kita harus menjaga integritas kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, karena ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus berarti memisahkan diri dari dosa, bukan dari orang berdosa. Kita tetap mengasihi orang berdosa, tetapi kita tidak ikut dalam perbuatan orang berdosa. Tapi saya mau kasih tahu gini, seringkali memang Tuhan, Tuhan kan mengatakan kita menjadi terang dan garam dunia, ya. Menjadi garam dan terang, menjadi garam itu berarti dia harus ada di dunia, betul ya? Dia ada di sayur. Nah, sayur yang mempengaruhi garam atau garam yang mempengaruhi sayur? Ayo ibu-ibu. Garam yang mempengaruhi sayur ya. Nah kita disebut garam. Tuhan tidak mengatakan kamu adalah sayur dunia. Kalau sayur itu artinya kita itu lembek. Tapi kamu adalah garam dunia. Garam itu dimasukkan dimanapun tetap mempengaruhi. Membuat sedap. Begitu. Nah jadi tidak berarti kita lari dari dunia ini. Dalam sejarah gereja ada satu kelompok Gnostis. Mereka itu memisahkan diri dari dunia. Karena bergaul dengan dunia itu dosa. Ya, wanita tidak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai make up, nggak boleh diolah mukanya, gitu. Pokoknya terima apa adanya dari Tuhan, gitu. Laki-laki tidak boleh menikah, harus dikebiri, karena itu duniawi. Tidak begitu katanya. Memang kita memisahkan dunia, artinya kita tidak dikuasai oleh nilai dunia. Nilai dunia apa sekarang? Kawin cerai itu wajar aja. Hamil di luar nikah itu biasa. Melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan itu wajar. Dan kalau belum melakukannya kuno, ketinggalan zaman. Tapi tatanan kehidupan kekristenan harus menjaga kekudusan, menjaga integritas kita dimanapun kita berada. Tidak terpengaruh oleh apa yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, kita menetapkan tujuan hidup kita, yaitu tujuan hidup yang kekal. Filipi pasal 3 ayat 20 berkata, kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Jadi kita sadar bahwa kita warga sorga, maka kita tidak akan hidup seperti orang dunia yang mengejar kesenangan sesaat. Kita hidup dengan pandangan kekal untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakannya. Jadi kalau warga negara surga, kita punya tujuan kekekalan. Tidak hanya kehidupan masa kini. Nah kalau kita punya tujuan kekekalan, kita memikirkan itu, maka kita persiapkan dari sekarang. Kita mengikuti. Contoh misalnya gini. Ketika orang masuk dunia kerja baru, maka dia harus beradaptasi ya. Betul ya? Dia harus tahu aturan perusahaan itu. Dia harus tahu tujuan perusahaan itu. Dia harus tahu semua yang ada dalam perusahaan itu. Dia mengikuti itu, beradaptasi. Dan ketika kita menjadi warga kerajaan surga, sebelum kita pergi ke surga, maka kita harus mengadaptasikan diri dengan tatanan, aturan sebagai warga negara surga, yaitu hidup kudus. Kudus dalam perkataan, berintegritas dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Sehingga kita tidak sama dengan dunia. Tetapi kita berbeda karena kita memang bukan berasal dari dunia. Tetapi dari kerajaan surga. Saya memberikan 2 tokoh dalam Alkitab yang benar-benar membuat diri mereka berbeda dengan dunia. Yang pertama adalah Daniel, Mesakh, Sadrak, dan Abednego. Ya, mereka tinggal di Babel, Media Persia. Mereka rela hanya makan sayur doang, tidak makan daging, tidak makan makanan yang enak. Karena mereka tidak mau menajiskan diri dengan dunia. Bahkan walaupun orang tidak beribadah, mereka tetap punya waktu mengkhususkan diri bersekutu dengan Tuhan. Dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan mereka menolak untuk menyembah berhala. Mereka berbeda dengan dunia. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Walaupun dia hidup di tengah godaan. Di mana istri Potifar terus menggoda dia untuk selingkuh. Tapi dia berkata bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia rela menjadi seorang muda yang dimasukkan ke dalam penjara dan dianggap sebagai pria tidak baik-baik, seorang narapidana. Tetapi yang penting dia hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kita kejar bukan apa yang dunia tuntut, tetapi justru
apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima air, anggur, dan roti, kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan itu, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu baru ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya persilakan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Kami kembali ke tempat ini Tuhan. 1 bulan telah kami lewati. Kami ingin merasakan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Terutama untuk penyelamatan-Mu di kayu salib Tuhan. Yang membawa kami, yang boleh memulihkan kami hubungan dengan Allah Bapa kami Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hal ini adalah tidak dapat kami lakukan atas seizin dari Tuhan. Kami mohon ampun kepada Bapa kami yang di surga, supaya Bapa boleh terus melindungi kami, menolong kami, bahkan menguatkan iman kami dalam segala kondisi Tuhan, dari si jahat Tuhan. Kiranya juga kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, sehingga iman kami dapat kami pelihara. Kami serahkan ke dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tertumpah dari tubuhnya. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti perjamuan kudus dan makna pengampunan dosa. Tetapi bagi Bapak Ibu, meskipun belum menerima Yesus, meskipun belum dibaptis, tetapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus bagi-bagikan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Hidup Oleh Anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau tak mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sempurna
kita berdiri bersama-sama. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah menggantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu pengorbananmu sempurna. Di atas kayu salib, Dia telah menanggung dosa-dosa kita. Dia berkorban, mengorbankan tubuhnya, bahkan nyawanya. Tubuh yang tercabik-cabik dengan paku dan mahkota duri tertancap di kepalanya. Supaya kita dipulihkan, supaya kita ditebus, supaya kita diangkat dan disucikan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah Engkau tebus. Engkau telah menyucikan kami dari dosa. Dan kami menjadi warga kerajaan-Mu. Dan kami punya tempat di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di kanan kita, di tangan kanan kita. Darahnya yang kudus dan suci telah menguduskan dan menyucikan kita. Darahnya juga yang telah membayar dosa-dosa kita. Dan darahnya yang tertumpah juga berkuasa untuk menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Dan memperbaharui kita. Kita percaya melalui perjamuan kudus ini, melalui anggur ini kuasa Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh keberadaan kita. Tuhan mengubah kita karena ada kuasa di dalam darah Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa telah menebus kami dari dosa. Darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami. Maka dengan kuasa darah-Mu penyakit kami disembuhkan, masalah kami diselesaikan, dan semua kami mendapatkan kebebasan daripada Tuhan. Nah, darah Kristus yang berkuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa memang seharusnya kami berbeda dengan dunia. Dunia tidak menguasai hati pikiran kami. Nilai-nilai yang terkandung dalam dunia ini tidak menghancurkan kehidupan kami. Karena kami memelihara, mengikuti dan mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah yang tertanam dalam hati kami melalui kebenaran firman-Mu.
Kami bersyukur juga buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah mati bagi kami, membayar dosa kami dan menebus kami. Dan kami terus akan dibangkitkan dan dibaharui dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Tolong ditampilkan. Kita akan membaca pengakuan iman ini 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Yang kedua, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3, aku percaya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria, dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. 4, aku percaya pada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Yang kelima, aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Yang keenam, aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan air adalah secara selam. Yang ketujuh, aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Yang kedelapan, aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kesembilan, aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda dan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Yang kesepuluh, aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman kekal. Yang ke-11, aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang ke-12, aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada warta jemaat, jikalau ada jemaat yang baru hadir beribadah, kami boleh undang untuk berdiri sejenak. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setia semuanya. Oh ada, selamat. Maaf. Selamat datang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Cici ya, Cici Ciliani. Baik, Bapak Ibu, pengumuman kegiatan ibadah sepanjang seminggu ke depan sebagaimana biasanya. Setiap kali hari Kamis ada ibadah permata, selalu kami ingatkan untuk hadir untuk memperdalam kembali firman Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah permata yang kita laksanakan pada hari Kamis pukul 7:30 ya. Hari Jumat juga ada doa malam, hari Sabtu tentu ada ibadah pemuda, dan kembali kepada minggu yang akan datang. Pengumuman berikutnya, nah ini nih pengumuman berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada acara pemberkatan pernikahan saudara kita Ferdian Stefanus Kristanto dan saudari kita Karina Aurel Budi Harjo pada hari Sabtu 8 November 2025. Apabila ada yang keberatan, silakan menghubungi Bapak Gembala Jemaat. Pengumuman berikutnya ada di slide. Kami akan melanjutkan pengumumannya bahwa minggu ini ada juga yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ciliani, selamat ulang tahun kepada Ciliani, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Arthur, kami ucapkan selalu selamat ulang tahun. Ada berapa orang yang ulang tahun? Dua aja kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati selalu. Kemudian
Adakah slide yang tambahan? Baik, demikian pengumuman warta jemaat sepanjang seminggu ke depan. Kami ingatkan kembali bahwa hari Sabtu ini ada acara pemberkatan pernikahan. Dan jikalau ada yang keberatan, maka boleh menghubungi Bapak Gembala Jemaat. Untuk yang berulang tahun kita angkat pujian Tuhan, selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami undang untuk petugas dan singer untuk maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa, nanti Bapak Arthur pimpin kita di dalam doa. Mari kita selalu doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu Tuhan, segala yang Kau telah berikan Bapa kepada kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan, dan kiranya Bapa kami berkumpul hari ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk mengembalikan Tuhan apa yang sedikit, apa yang kami dapatkan Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang kami berikan, seberapa banyak pun itu Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan bisa lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu saya undang berdiri bersama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami.
Khususnya pada kesempatan ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan mengikuti perjamuan kudus. Kami rindu supaya semua itu dapat membawa kami semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan, karena kami mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam studi, dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir. Tuhan akan terus memeliharakan mereka setiap waktu, menuntun setiap langkah mereka, dan memberkati mereka ketika mereka berada di jalan, di rumah, di pekerjaan, bahkan dimanapun mereka berada dalam studi mereka. Tangan Tuhan selalu menopang mereka dan beserta dengan mereka, sehingga mereka dapat mengalami Tuhan dan kuasa Tuhan tercurah dalam hidup mereka hari demi hari. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan beban hidup mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Lawat mereka Tuhan, curahkan kuasa-Mu sehingga mereka mendapatkan kelepasan dan mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Apabila saat ini ada yang sedang tawar hati, Engkau yang akan jamah dan bangkitkan kembali iman mereka supaya roh mereka menyala-nyala. Mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, Engkau ingatkan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan punya rancangan dalam hidup mereka dan mereka berharga di mata Tuhan. Dan apabila ada yang sedang bergumul karena keluarga, pekerjaan, ataupun mungkin masalah ekonomi atau hubungan suami istri, karena kesehatan mereka, kuasa Tuhan tercurah atas mereka sehingga tidak seorang pun yang akhirnya menjadi lemah, karena Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Liani dan juga untuk saudara Arthur. Kau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan pakai mereka lebih lagi boleh menjadi berkat. Engkau memberkati dalam keluarga, dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh dalam mengenal Engkau, lebih dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua pasangan yang akan menjalani pernikahan mereka, yaitu saudara Ferdian dan saudari Karin. Kau yang akan campur tangan, Kau yang akan menolong mereka, dan kelak kami berharap, berdoa supaya mereka menjadi keluarga yang rukun, satu hati, dan mereka menjadi keluarga yang berbahagia, takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau yang akan memimpin apa yang mereka sedang lakukan dan kerjakan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini. Saat-saat ini bangsa ini berada dalam situasi yang tidak menentu, baik secara hukum, sosial, politik, dan keamanan. Tuhan, kami mohon Tuhan mengurapi, melawat para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan jujur melakukan apa yang menjadi kepercayaan bangsa ini buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pengumuman.